kita bisa dialog sedikit apakah kaitannya dengan pembahasan ayat yang kita kaji malam ini atau mungkin ada yang lain ya bisa kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk bertanya jawab. Mudah-mudahan jawabannya bisa bermanfaat kepada kita semua. Berhubung adanya kecurangan yang disinggung tadi adalah terlarang, berhubungan dengan pekerjaan saya adalah penjual jasa namanya tukang penjahit yang berpotensi kecurangan itu apakah merugikan orang lain atau dia tidak merugikan orang lain. Contoh misalnya orang memesan atau langganan memesan satu baju atau satu celana per orang, tetapi ada usaha tukang menjahit karena itu kainnya secara kolektif bersambung sampai misalnya 10-20 celana, pemesannya per orang adalah 1 lembar. Berarti setelah mendapat 1 lembar kami tidak merugikan langganan. Ternyata usaha kita itu karena kainnya bersambung lebih dari 10 jumlah pemesan itu menjadi 11, misalnya 11 celana. Kalau diambil yang 1 celana itu termasuk kecurangan atau bagaimana ini harus? Karena tidak merugikan pemesan karena semua yang dipesan sudah selesai dengan baik. Karena kainnya secara kolektif bersambung, akhirnya digeser menjadi lebih 11 celana. Kalau diambil bentuk kecurangan, bagaimana? Makanya saya bilang apa kecurangan berprovinsi untuk merugikan seseorang atau ini perlu diperjelaskan Ustaz, karena terserah saya ingin bekerja seperti itu dengan jangan sangka baik ternyata dia enggak. Atas jawabannya mudah-mudahan mohon banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, iro anu misalnya iro debe masuk majlis suara, apakah yang diminta itu makanya betul jadi jenis ya kan? Dia berkedai bahwa misalnya iya kesudahan siaga kurang tinggi, siaga kurang kalau sebetulnya tidak menentukan, tapi standarnya 110 lah. Ya 110. Kalau misalnya 1 meter lah, tahu 1 meter. Ya. Tanya kainan persoalan yang penting jadi suara ya kainan wangi suara lampe maupun modelnya siaga dan kesikuan. Boleh kan? Ternyata kalau tidak kainan ya karena sama betul sebenarnya maka tidak mungkin pemilu situasi saudara gede gua. Jadi itu malah ada di Nah, dari sini sebagian ulama menyatakan kalau ini sudah menjadi kebiasaan yang tidak dipersoalkan, maka kita kembali ke kebiasaan itu sendiri. Jadi al-'adatu muhakkamatun kata ulama fikih. Jadi kebiasaan itu juga bisa menjadi dasar dari maka dari itu kan persoalan itu yang penting dari saudara jadi maka bukan lebih lain di bawah. Ia nak buat kerja roman ni misalnya kolektif. Jadi masih elo masalah apa pada mana mempesani. Maka 20 tahun, 20 tahun sampai ternyata dia 20 tahun sampai 20 tu ada sebenarnya
metre nasa pasi sambu-sambu kayak gini, mancan di sepuluh biasa lah. Aku itu nama kali rulu orang dia kalau lebih nak kain belinga, aku dia cerita itu. Begitu masalah. Nasabah yang lebih tanda tu yang kain lalu nak perluan dia sudah hampir jadi nana tadi. Jadi penjelasan kalau sebetulnya Ustaz begini, bisa lebih karena kain itu tersambung. Sebetulnya pesanannya sudah cocok. Seandainya misalnya dipotong orang-orang memang tidak bisa lebih. Ya. Kita kena warnanya sama, kemudian modelnya sama atau terserah, yang penting kainnya bersambung, maka usaha teman ini menggeser sedikit-sedikit misalnya. Ya. Akhirnya. Jadi dia kita kembali ke kebiasaan kita. Pemandangan di mata depan pindah tawanan apa jadi berwarna murni di kurung, ya kan, yang penting ini jalan di Sukarata, ya ada di Indonesia ada Sukarata itu, ya kan, dimana selesai, tidak ada masalah. Kecuali makin lagi makin di negeri 20 tahun, pandang kelebihnya maju. Jadi nero dentro Sukarata itu pulang ke lebih nakai, rokat tu malai, mak tertarik. Tapi kalau itu di laut malarianya ni makin di mana rata-rata ini biasa menjual kisah Sukarata itu yang nakai lebih nakai, elok ya, pakai malu. Jadi mundur nih ceritanya. Jadi karena kolektif mungkin lumayan bisa jadi satu celana juga. Kode itu dilalui, istilahnya itu sudah menjadi kebiasaan yang sudah disingkat di sini. Termasuk halal ini. Insya Allah. Asal itu dilalui. Ya biko dilalui bagaimana? Mereka kan mau lebih dari jadi seni suara. Ada boleh apa makan kayak mereka. Padahal kan itu masalah. Tapi kalau itu baru kita ke kebiasaan. Tapi kalau memberikan sesuatu misalnya kelebihan, setiap saat instansi itu ada penanggung jawab misalnya pimpinannya atau bendara, yang lebihnya artinya bukan sombong, karena bagaimana istilahnya terpakai yang lebih dari siswa mengurangi pimpinan atau bendara itu. Pemberian seperti itu bagaimana? Tapi itu maksudnya misalnya ya kan dia lebih Ustaz. lebihnya. Ya, tapi kalau lebihnya tuh Ya. Kalau orang misalnya jadi selana, kalau lebih orang selana, pimpinan atau bendara banyak lah. Saya harus terbuka Ustaz karena memang. Iya. Kalau itu berarti olehnya lebih dan kami lebihnya itu di luar. Tapi harta ini berkui kepada sih, entah baik. Kan jasa itu lihat di korban ini banyak jadi kan jadi manusia berarti hak saya itu untuk memberikan kalau dia minta lebihnya kayaknya boleh terlihat jamin kalian kayaknya, tapi kalau terlihat jamin harta minum sih ditambah Pak Yuri di tabungan tak dari 20 tapi makin kesempatan dari pada cek di bawah itu pokoknya tambah sih. Jadi kau makan lagi taruh nih bagaimana ia pribadi untuk pimpinan pegawai taruh nih kalau pimpinan baru pimpinan tetap bersikuannya alhamdulillah itu enggak ya makan bangsa kalau aku makan pangkat tome itu jangan-jangan di mana pangkat itu jangan-jangan pokoknya nak kejadian lebih lah macam itu pada warung yang baru kami pokoknya ngecipta cede banyak kau suruh pokoknya sedikit saja sampel-sampelnya saja dengan dagingnya saja ngecipta deh banyak kedua warung kamu tapi ini diminta cede itu kan dicampur diminta cede
Setor. Dia kurang kayak baru belum aja. Jadi coba mana? Wah ternyata mereka berlawan. Salah sesuatu bisa materinya. Taman ini bisa? Belum. Ya masih ada 5 menit. Ya program yang membantu. Anak-anak ini materinya lagi mungkin bisa. Masalah masalah witir. Salah witir karena namanya witir adalah lagi. Bisa kan kita misalnya satu kali berniat langsung 3 rakaat, tidak ada tahiyat. Bisa? Ya, nanti kita laksanakan 2 persatu. Iya, bisa langsung 3. Tapi jangan kita apa? Kita yakin masuk pada mengerti itu. Iya, langsung 3 rakaat. Langsung 3 rakaat. Bisa langsung 5. Ya, maksudnya. Kau kata masuk pada witir langsung 5 orang muter-muter 5, 7 bisa. Tapi dia bilang masa umur bingung dia mau dari sumpahnya dia kita kan lebih pahit terus itu ada membolehkan ya masa umur ini ya 21 gitu ya dengan 21 yang penting macam karena gajinya namanya gitu ya gajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta yang telah membawakan pengajian pada malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita berkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kecurangan itu sebagaimana tadi yang dibahas oleh kita itu kan apalagi di sini di lingkungan para pedagang pengusaha tentu itu perlu memang diperjelas dan dipertegas karena memang sedikit saja cetek bawang ini menjadi keraguan bagi kita para pedagang. Pada kesempatan ini saya mau mengambil contoh misalnya anggaplah misalnya usaha yang ditangani oleh BUMN, misalnya Pertamina. Anggaplah harga bensin misalnya 8.000. Kalau kita menunggu dari Pertamina, kalau kita menunggu misalnya barang dari Pertamina langsung, itu harganya tetap 8.000 misalnya. Akan tetapi namanya pengusaha pedagang kadang-kadang kan cara berhitungnya itu lebih. Misalnya kalau saya menunggu barang daripada Pertamina, cetek bawa barang. Nah, saya punya jaminan, saya punya kekuatan, saya punya kemampuan untuk mendapatkan barang sebenarnya lebih. Tujuannya apa? Supaya bisa menjual lebih lama. Maksudnya apa? Bisa lebih banyak barangnya. Akhirnya biasa yang pedagangnya membeli barang oleh sendiri, bukan dari Pertamina. Yang terjadi adalah tentu harganya berbeda dengan harga umumnya. Nah, ini sering terjadi. Jadi kalau tadi contohnya di Pertamina memang sudah diatur harga sekian harganya, tidak boleh misalnya melewati. Tapi karena kita ini pedagang, kita juga kadang-kadang mau ambil barang lebih apa dan segala macam, akhirnya kita mengambil barang dari luar dengan modal yang tinggi. Berbeda tadi kalau langsung dari Pertamina. Nah, itu dan akhirnya kita menjual barang lebih tinggi daripada harga misalnya yang sudah ditetapkan. Kalau sampai di usahanya atau perdagangnya mungkin tidak ada masalah. Cuma kan kadang-kadang juga kita pengusaha atau pedagang ini disoroti juga sama masyarakat. Maka dapat segi pada bentuknya. Padahal dia sering makanya maksudnya itu dia.
Saya kira itu mungkin salah satu keluh kesahnya pedagang. Ya, saya kira kalau pedagang pasti ya alami seperti itu. Apalagi yang paling konkret seperti misalnya kita di sini, kalau barang itu kalau mau lebaran, ya, karena kesulitan, ya bukan hanya kesulitan barang, ekspedisi apa dan segala macam, karena bisa akan mempengaruhi harga. Pertanyaannya, bagaimana pandangan menurut terkait dengan hal-hal seperti itu? Ya. Jadi pertama di dalam muamalah kita ya, di dalam muamalah itu ada istilah asyirul muahad. Biasanya asyirul muahad adalah harga yang sama, standar. Jadi ini Pak Balungan lagi ya pada ada asyirul muahad, ada harga standar yang kita sepakat. Nah, seandainya misalnya dia pada tapi iya misalnya Rasulullah itu perlu kami bisa diintervensi sama pemerintah. Kalau seandainya mempengaruhi barang tak yang lain, makanya gara-gara ada sana bukan masempu misalnya ya, masempu ya, ini yasin gara-gara masempu lagi di antara mereka. Itu pemerintah bisa mengintervensi dengan menetapkan harga standar tidak boleh dibawa. Tidak boleh dibawa. Itu disebut dalam ilmu muamalah fikih disebut tasghir. Ada namanya pembatasan harga. Jadi standar minimal harga bisa dibatasi oleh pemerintah dan maksimal keuntungan bisa dibatasi. Maka paling masempo kalau bukan ini masepu, tapi paling masuri itu sepu. Ini menilai juga. Beda si bawah jual dia si bayi ini beda teluhan, beda dua itu tidak ada masalah. Itu kalau seandainya mempengaruhi konsumen, itu namanya tasghir dalam bahasa fikih. Ya, dan itu pernah sahabat itu datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sa'ir lana, berikan katanya harga tetap bagi kami ini. Dewa Rasul Pak Rusuli namanya dan Demikian Nabi SAW naik turunnya barang itu karena dipengaruhi oleh Allah Taala, permintaan dan apa? Permintaan dan produksi. Ya Allah Taala. Jadi produksi dengan permintaan itu kadang yang mempengaruhi. Ya, semakin banyak barang ya kadang semakin turun, tapi semakin kurang barang kadang beda. Begitu itu pasar, ada pasar. Yang diintervensi pemerintah itu kalau ada di antara kita itu yang memperbaikan harga. Pada di contoh yang atas ini, makanya belum melembur di mana, pemimpin mana, makai belum mana, baru binanya kehidupan ini. Bisa diintervensi pemerintah. Kita pengen terlibat, tapi tidak boleh melebihi sekian di sana. Itu tasghir. Beda lagi kalau penimbunan barang, itu namanya itikad, ya atau biasa juga disebut dengan monopoli. Ya, monopoli itu tidak bisa. Tapi itu panjang pembahasannya. Intinya misalnya di Indonesia beli barang, tapi memang langsung berbeda, mega kosong lah. Jadi kau bagi barang kepada sisa dapat bukti binanya katanya sampai ya boleh berbeda, ada ekspedisinya, ada ininya, cukainya macam-macam. Nah itu tidak ada masalah. Nah cuma dia lebih kosaroki, itu tadi. Kalau memang itu dikeluhkan oleh masyarakat karena terlalu mahal, bisa nanti diintervensi oleh pemerintah dengan apa yang disebut tasghir. Jadi benda di harga barang sebab model boleh dialah. Nah, tapi dia masuk keuntungan tak yang positif aja. Ya, artinya untungi, tapi jangan sampai membuat juga masyarakat kelabakan gara-gara kita itu terlalu mahal. Contoh saja, itu nanti bisa diintervensi oleh ada sana pemerintah dengan menetapkan harga atau tasghir namanya. Ya,
Tapi kok ditukar komplain ya, jangan apa adanya. Ya, begitu. Karena memang harga itu sangat pengaruhi oleh tidak mungkin kan di sana ya barang boleh mahal berdekat Filipina utilukan ya tentu masuk disuruh mungkin pada kena pajak atau dalam bahasa tinggi ya ekonomi disebut dengan usul ya karena kalau tidak dikenai pajak kembali berdekat ke Filipina ini kena pajak binanya pada mungkin masa melo mandri berdekat sesuatu pasti waktu itu nabar tapi kalau nabar bagaimana kualitasnya produk Filipina di sana pada betul ini tentu dia akan kembali berada di Pak Galuta malas lebih ke betul misalnya contoh apa ya gitu makanya harus barang-barang yang dari luar itu juga harus dikenai pajak memang karena kapan tidak mana dipadamkan ya produk kita tidak akan laku karena pasti barang-barang impor itu pasti kualitasnya lebih bagus. Kalau kualitasnya lebih bagus barang yang ada di sini harganya sama dengan yang ini pasti dia akan barang ini baru cerita Saya tambahkan sedikit Pak. Terkait dengan barang-barang dari luar, malah sekarang itu jadi momen sekarang barang-barang dari luar negeri itu yang masuk ke Indonesia dan itu diperjualbelikan dan banyak sekali barang lolos itu ilegal. Kalau bahasa ininya black market dan ya banyak-banyak. Seperti saat ini kan yang paling konkret hari ini adalah Turki yang membuka negaranya terbuka untuk perekonomian awal dan segala macam. Orang Indonesia yang paling banyak di sana itu ya. Jadi modusnya adalah rekreasi. Akan tetapi sampai di sana itu belanja bawa barang. Ya. Jadi orang Indonesia kalau belanja ke Turki hari ini itu kalau pulang umurnya bisa 3 bisa 4 itu barang dagangan yang ada di dalam dan itu tidak dikenakan pajak. Dan sangat merusak harga yang ada di Indonesia. Nah, kalau begitu berarti aturannya yang harus diperketat. Jadi persoalannya ketika banyak barang di sini tidak kena biaya juga berarti itu aturan percukaian itu yang perlu diperketat. Ya. Terlepas ada memang oknum di situ makanya jalan yang penting daripada mengajari secara resmi yang lebih baik yang meresitanya nama itu orang begitu makanya kan pemerintah kan pokoknya tidak boleh karena itu jelas pasti ekonomi dalam negeri itu masih terpengaruh jadi barang resmi itu yang masuk itu tidak laku. Iya. Malah orang tunggu ini barang dari Turki misalnya. Iya, karena kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus, harga murah. Harganya terjangkau. Iya. Apalagi kalau lebih murah daripada produk dalam negeri, karena bina aja di bangsa. Jadi melakukan barang. Uberret dia nama masa tu merugi mati itu berbawa tiga kali. Dia putra. Ya kan kalau baru berdesisa supaya lebih lancar untuk makan. Jadi itulah. Saya kira itu penjelasannya. Ya yakin kita semua di sini pasti lebih paham daripada saya pribadi karena kita ini sebagai pelaku lah gitu. Maksudnya pelaku yang banyak mata ini mega penangkan dan lebih hormat permisi. Ya, Allah bisawab. Apa ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.